masyarakat pesisir tidak lepas dari cerita sang babat alas Mbah Sindujoyo. Berjalan, setiap ada perempatan jalan berhenti atraksi pencak macan. Masing-masing kelompok itu sudah memegang teguh amanat yang disampaikan oleh orang tua. Podcast seger seputar Gresik. Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di podcast seger seputar Gresik. Pada episode hari ini, saya Edelia selaku pemandu acara podcast, kita sama-sama akan belajar tentang sejarah dan kebudayaan khas kota Gresik, yaitu bersama Pak Fatah Yasir. Beliau merupakan seorang budayawan kondang asal Gresik nih teman-teman. Jadi pada hari ini kita semua akan belajar lebih dalam mengenai apa kira-kira ayo. Nah, kita pada hari ini akan sama-sama mengetahui tentang tradisi pencak macan. Baik, salam Pak Fatah. Mengenai pencak macan ini ya Pak, saya ingat ketika masih bersekolah di SDN 1 Trate ya dulu itu. Ini bukan promosi ya teman-teman. Tapi dulu setiap di acara harlah ya, ulang tahun yayasan, itu selalu mengadakan ini ya, semacam tanggapan pencak macan nih. Dulu saya waktu masih kecil menganggap, wah apa ini, kok keren, kayak semacam ini ya Pak, pencak silat. Ada atraksi yang macan-macan itu yang apa namanya ya meraung-raung seperti ini, kemudian juga ada keteknya tuh monyetnya. Tapi dulu saya hanya menganggapnya sebagai wah ini cuma kostum aja nih, monyet sama macan. Tapi saya belum mengetahui esensi terdalam dari tradisi pencak macan. Setelah ini apakah Pak Fatah berkenan untuk menjelaskan kepada sobat budaya tentang apa itu tradisi pencak macan, bagaimana asal usulnya dan bagaimana tradisi itu dapat dilanggengkan hingga hari ini, kayak gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara kita semuanya. Salam budaya buat saudara. Masalah pencak macan, apa yang ditanyakan oleh Mbak Adelia? Iya, jadi Ya begitulah macam-macam. Jadi bagaimana pencak macan itu kan identik dengan ini ya Pak, ditanggap di acara perayaan-perayaan besar, entah itu ulang tahun yayasan, pernikahan atau mungkin acara lainnya. Nah, kalau di orang-orang Gresik sendiri ya, memaknai pencak macan itu untuk apa? Pertama kehadirannya itu Pak, ya di acara-acara itu. Oke. Baiklah, cikal bakal adanya pencak macan itu ternyata oleh masyarakat pesisir tidak lepas dari cerita sang babat alas Mbah Sindujoyo. Wow, ternyata ada korelasinya dengan Santri Sunan Prapen, anak atau cucu daripada Sunan sendiri. Tradisi pencak macan khususnya di wilayah pesisir, terutama di Lumpur, itu sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah tradisi iring-iringan temu kemanten. Oh, awalnya temu kemanten. Pengiring. Bukan ulang tahun yayasan saja berarti ya. Jadi ulang tahun kemanten. Atraksi pencak macan itu merupakan pengiring ada temu kemanten. Perjalanan dari rumah mempelai lelaki, berjalan, setiap ada perempatan jalan berhenti atraksi pencak macan sampai terus menuju ke tempat rumah mempelai wanita. Pada dasarnya pencak macan di Lumpur khususnya itu adalah sudah ada sejak ratusan tahun, tapi pada saat menjelang kemerdekaan sekitar tahun 1940 oleh seseorang yang namanya Pak Mat Burok. Itu adalah seorang
yang ahli pencak silat. Oh, iya. Nah, melihat kondisi semacam itu, dia mengumpulkan para pemuda untuk ikut melestarikan. Kemudian Pak Makmuro itu punya murid namanya Pak Munyadi. Nah, sebagai penerus, sekitar tahun 1962, Pak Munyadi inilah yang koordinat adanya pencak macan yang konsisten. Kemudian terbentuklah pencak macan merupakan tradisi di Lumpur Gresik. Jadi semacam Iya. ada ini ya Pak, legitimasi ya. Jadi Betul. semacam pembentukan institusionalisasi pencak macan itu kalau di istilahnya anak-anak perkuliahan sosum ya. Mungkin teman-teman yang sosum bisa mengetahui ya, relate dengan hal ini. Oh seperti itu. Tapi memang dari dulu itu apakah sudah kental dengan nuansa tradisi bela diri Pak? Pencak macan Wah. ini? Kalau di daerah pesisir khususnya di Lumpur, pernah saya lakukan pendataan itu hampir 24-25 persatuan pencak silat. Dan itu pun satu tidak ada yang pernah gegeran. Kenapa? Masing-masing kelompok itu sudah memegang teguh amanat yang disampaikan oleh orang tua. Apa itu Pak amanatnya? Ya, jagalah rasa persatuan dan kekompakan. Tidak seperti sekarang, maaf. Dikit-dikit tawaran tuh jauhkan sekali itu. Kalau melihat semacam itu rasanya tuh terenyuh. Kembali ke pencak macan. Iya. Filosofi lah daripada pencak macan. Sebenarnya tadi sudah saya katakan pencak macan itu merupakan tradisi pengiring sebuah pengantin. Iya. Itu adalah merupakan simbol daripada seorang lelaki calon seorang pengantin yang merupakan sebagai seorang kesatria harus bisa menjaga jati diri, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wah, larangannya ini disimbolkan dengan ini ya Pak, apa seperti hawa nafsu yang harimau Ya, Pak? nanti saya lanjutkan. Oh, masih ada lanjutannya teman-teman. Jadi kita penasaran ya. Itulah salah satu diantaranya bagi seorang pendekar, sebagai calon seorang pengantin yang akan mengarungi sebuah bahtera hidup rumah tangga. Ya. Dan pasti akan mengalami beberapa gejolak hidup. Tidak ada rumah tangga yang lurus, tidak ada. Ya, enggak ada. Pasti akan mengalami goncangan-goncangan. Ya. Salah satunya adalah kalau manusia itu sudah mempunyai sifat ingin menguasai, ingin menang sendiri, tidak mau ngalah, itu disimbolkan dengan sifat seorang macan itu. Oh, berarti benar ya Pak, berarti simbolisasi dari hawa nafsu ini. Betul. Rasa ingin menguasai iki sanggopek Yes. kabeh. Ingin menang sendiri, karepe dhewe. Iya, betul. Kemudian yang kedua, manusia kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, watak bisa seperti wataknya kerah atau bedes atau kecek, Itu watak apa Pak kalau diwakilkan Ya. watak itu? unis, usil, Sil. suka goda, Suka menggoda. suka memiliki barang bukan miliknya. Oh, seperti itu ya jadinya. Berarti kalau dalam konteks pernikahan ya Pak, itu berarti tidak boleh ada ini. Kalau untuk lelaki memiliki rasa superior terhadap pasangan Betul. istrinya. Jadi mentang-mentang laki-laki melanggengkan budaya patriarki misalnya. Jadi udah oleh awak iki apa kerja nang sektor publik. Wes ning omahe tandang gawe masak, ngopeni anak, nglayani aku. Tidak boleh ya seperti itu. Betul. Berarti sebenarnya tradisi kita itu sangat menentang yang namanya patriarki, teman-teman. Seperti Betul. itu, jelas sekali ya Pak. Yang terakhir, tambahan lagi, kalau manusia sudah tidak bisa mengendalikan diri dan mudah tergoda dengan hawa nafsu, kemudian setan, makanya sifat-sifat semacam ini digambarkan sifat Gondoruo yang selalu mengajak manusia untuk menjalankan ke arah yang bertentangan daripada perintah Allah.
diwakilkan oleh sosok Dedemit Genderuwo. Genderuwo. Waduh, oke, jadi seperti itu ya Pak. Kemudian di saat ini ya Pak, selain untuk acara iring-iringan pengantin, tradisi pencak macam ini tuh kalau di konteks masa kini ya, itu dapat berkembang untuk kegiatan apa saja Pak? Iya. Sementara ini alhamdulillah di Lumpur itu sebenarnya ada 5 Bali. Bali itu adalah tempat sebuah pertemuan untuk para nelayan. Iya. Yang pertama Bali Kambang sebagai Bali Ikon untuk wilayah Desa Lumpur atau Bali Gede. Kemudian sebelah baratnya lagi Bali Cilik, baratnya lagi Bali Purbo, Bali Wonorejo, yang terakhir Bali Pesusuan. Dan ini sebenarnya tuh masing-masing Bali punya kelompok pencak macan. Ya masih ada hingga Masih hari ada. ini. Cuman nanti yang aktif tidaknya nanti tergantung daripada masing-masing kelompok. Kemudian untuk pencak macan ini setelah diadakan pembinaan supaya bisa langgeng, makanya generasi muda mengadakan setiap tahun, biasanya pada bulan Agustus, mengadakan festival pencak macan cilik. Ada festival pencak macan. Iya, dalam rangka melestarikan budaya pencak macan. Menarik Pak Fata untuk segala informasinya terkait tradisi pencak macan. Baik Pak Fata, terima kasih banyak untuk segala penjelasan dan juga sharing cerita kepada kita semua. Jadi berakhir sudah sesi podcast pada episode ini. Terima kasih untuk Sobat Budaya yang telah menyaksikan ataupun mendengarkan saya dan juga Pak Fata. Semoga kita semua dapat memperoleh hikmah ya tentang nggak boleh yang adanya patriarki, karena patriarki sudah dilarang oleh pencak macan. Oke, jadi seperti itu pesannya Pak. Ya, biar relate dengan ini Pak, para penonton kaula muda. Karena kan sekarang memang musimnya itu kita harus menentang patriarki dan mengutamakan kesetaraan gender seperti itu Pak. Jadi nggak apa-apa ya kalau ini isunya member-member ke hal yang lain. Tapi seperti itu. Baik, sampai jumpa dan terima kasih banyak. Salam budaya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube Yayasan Mata Seger.